kepada ketua kelasnya, saya persilakan memberikan persiapan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fiha zahaban liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa'i wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbikum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah melakukan literasi Al-Quran dan berdoa bersama. Kita berharap apa yang kita lakukan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya saya akan mengecek kembali kehadiran Anda semuanya. Andi Dwi Oktaviana, hadir Bu. Andi Nurul Uswa, hadir Bu. Amelia Putri, hadir Bu. Andi Keika, hadir Bu. Asahra, hadir Bu. Eka Arlisa, hadir Bu. Eka Sabrina, hadir Bu. Alisa Muhida, hadir Bu. Laura Asila, hadir Bu. Laura Mulia, hadir Bu. Nur Amelia, hadir Bu. Nur Fadila, hadir Bu. Nur Lisa, hadir Bu. Rahyuni, hadir Bu. Ahmad Dani, Hadir. Ahmad Al Kaisar, Bu. Andi Resa, Hadir Bu. Ashad, Hadir Bu. Fahrul, Hadir Bu. Muhammad Akram. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, ada menggunakan media sosial. Ada menggunakan media sosial. Iya.
Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan Pengertian pernikahan dalam Islam. Kita akan menjelaskan dulu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua yang akan kita capai yaitu menjelaskan tentang pernikahan. menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan. Kemudian yang ketiga menganalisis Ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang keempat membedakan antara pernikahan yang sah dan tidak sah menurut hukum Islam. Kemudian yang terakhir menganalisis hikmah dan tujuan pernikahan dalam Islam serta dampaknya dalam kehidupan beragama. Jadi ada 5 poin yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian sebelum kita masuk kepada materinya, Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya. Ya, siapa yang bisa jawab pertanyaannya Ibu Guru? Apa sih yang kalian ketahui tentang pernikahan? Siapa? Oke, silakan Nur Hadila. Pernikahan yaitu ikatan resmi yang diakui oleh hukum, agama, dan adat istiadat yang dilakukan antara dua orang. Antara dua Orang atau individu. atau individu. Ya, ikatan ya. Kemudian apa sih yang kalian apakah sama antara pacaran dengan menikah? Beda. Ada yang bisa apa sih bedanya? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Naura. Pacaran tidak ada ikatan hukum yang formal, sedangkan menikah ada ikatan hukum yang sah dengan hak dan kewajiban di mata hukum. Oke. Jadi kalau pacaran itu tidak ada ikatan di secara hukum. Apakah dalam agama kita membolehkan yang namanya pacaran? Tidak. Kira-kira kenapa nak kita dilarang pacaran? Ya, apa yang karena bukan mahram. Apa lagi? Belum halal. Ada lagi? Kenapa dilarang? Karena salah satu termasuk perbuatan zina. Zina. Iya, perbuatan mengarah kepada perbuatan zina. Jadi Ananda sebagai Ananda semuanya sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya pacaran. Ya, silakan Ananda dulu serius sekolahnya, belajar dengan baik. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan jodoh kita. Baik, masih ada pertanyaannya Ibu Guru yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Apa sih pendapat kalian tentang pernikahan dini? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Laura. Menurut saya pernikahan dini itu kayak kan memiliki tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, pada saat usia masih rendah kita belum mampu untuk memenuhi tanggung jawab itu. Jadi menurut saya kurang setuju. Kurang setuju dengan adanya pernikahan. Kurang setuju dengan adanya pernikahan dini. Oke, ada lagi yang mau bertanya, memberikan tanggapan? Kalau Iya. pernikahan ini kayak kita juga masih lahir. Kalau ibu masih Oh iya, jadi pernikahan dini itu berarti pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Dalam artian secara fisik atau mental belum siap sepenuhnya. Jadi itu yang dimaksud dengan pernikahan dini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita ingin membangun rumah tangga agar bisa menuju ke rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah? Ya, silakan, Mufidah. Jadi cara untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah komunikasi terbuka dan jujur, saling menghargai dan menghormati, membangun kepercayaan, selalu menjalin kerjasama dan saling mendukung juga Bu. Iya, saling mendukung, saling percaya, saling komunikasi. Kalau mau menuju ke rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apa sih yang dimaksud dengan sakinah? Pernah dengar kata sakinah? Nah, apa yang dimaksud dengan sakinah?
sakinah adalah ketentraman, ketenangan atau kedamaian. Jadi rumah tangga itu harus tentram, damai dan tenang. Kalau mawaddah itu adalah rasa cinta, kasih sayang. Jadi orang yang berumah tangga harus saling cinta, harus selalu saling sayang. Nah, kemudian warahmah itu saling mengasihi. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh egois. Ya, saling mengasihi, saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi itulah beberapa hal yang berkaitan tentang pernikahan. Sekarang kita akan Ibu akan jelaskan sedikit dulu materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian pernikahan. Oke, ini pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Jadi ada ikatan batin antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian dan ada tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu ingin hidup bersama dalam membina rumah tangga menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi itu ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu juga, tapi tujuan utamanya pernikahan itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Jadi Ananda, tujuan utama menikah itu adalah untuk ibadah, ya, bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu kita, tapi ada tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai suami dan istri. Sudah paham tentang pengertiannya? Jadi ada ikatan ya, ikatan lahir dan batin. Kemudian selanjutnya, nah ini ada dalilnya. Kira-kira surah apa ini nak? Ada yang tahu? Ini dalil, salah satu dalil tentang pernikahan dan menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang, dan itu hanya benar-benar terdapat pada bagi orang yang berpikir. Nah, jadi itu insya Allah. Jadi jangan khawatir, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'annya, dalam surah Ar-Rum ayat 21 mengatakan bahwa Allah sudah menciptakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ada yang ingin bertanya dari materi tentang pernikahan? Ada? Tidak ada? Sudah jelas materinya? Jelas. Oke, baik. Untuk lebih mendalami materi ini, Ibu akan bagi kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok Ibu akan bagi, langsung saja. Ini kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ini kelompok 2. Ya, Bu. Sana kelompok 3. Oke. Nanti Ibu akan berikan tugas. Tugasnya itu silakan kalian nanti analisis ya. Kalian analisis nanti materinya yang Ibu kirim di grup ya, di grup. Kemudian silakan kalian diskusikan produk apa yang kalian ingin buat sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Ya, kalau ada yang kurang dipahami dengan tugasnya, silakan bertanya pada Ibu dan Bapak, pada Ibu guru. Ya, dulu saya kirim di grup tugasnya, silakan langsung dicek ya. Jadi Ibu sudah bagi kelompok, jadi silakan Ananda berdiskusi sama teman kelompoknya tentang tugas yang Ibu berikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan tentang tugasnya. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi materinya, kemudian kalian diskusikan juga bentuk atau produk apa yang kalian ingin buat sesuai dengan tugas kita. Jadi ada pilihannya itu nak di yang saya kirim di grup, silahkan kalian lihat.
kami akan menampilkan laporan tentang ketentuan pernikahan dalam bentuk infografis. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan sebagai ibadah? Kalau pandangan Islam dalam pernikahan sebagai ibadah, yaitu pernikahan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan. Ia adalah sunnah Nabi dan diwajibkan jika seseorang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Baik, alhamdulillah ketiga kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya dan Ibu sangat bangga dengan hasil karya kalian. Betul-betul menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Oleh karena itu mari saya berikan amplop untuk kita semua. Ini dapat direfleksikan tentang pernikahan juga mencakup aspek hukum dan sosial seperti pernikahan dini, poligami, dan hak perempuan dalam Saya tentang materi ini menjadi bekal untuk saya di kehidupan nanti karena mempelajari tentang syarat Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Eka Harlisa. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajari di hari ini, yaitu pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang muslim karena mempelajari tentang syarat-syarat tertentu dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pernikahan serta dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dengan baik makna dan hak kewajiban yang akan dihadapi dalam pernikahan. Baik, jadi saya simpulkan materi kita hari ini bahwa pernikahan di dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tapi tujuan utama dari pernikahan itu adalah yaitu dijadikan sebagai ibadah, ya. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan masih materi tentang ketentuan pernikahan Islam. Namun untuk pembahasannya yaitu mengenai tentang talak, iddah dan rujuk. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan materi kita. Selanjutnya, sebelum kita tutup, saya mengajak kepada kita semua untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya persilakan kepada peserta untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Allahumma akrimna